Halo Pak Nurdin, selamat siang. Halo, selamat siang Pak Chandra. Selamat siang Sobat Miraset semua. Kita jumpa lagi siang ini. Tapi mohon maaf sebelumnya nih Pak Chandra dan Ya, Sobat Miraset semua. Ini saya ada sedikit kendala teknis, jadi kan saya nggak bisa buka sistemnya HOTS di sini. Mungkin nanti bisa dibantu Pak Chandra ya. boleh Pak, siap, aman. Oke, nah mungkin di siang ini, kesempatan kali ini, kemarin-kemarin kan saya udah bahas tentang apa namanya, fitur-fitur multi chart dan yang ada di HOTS yang bisa dipakai untuk trading one day trade ataupun mau scalper ya. Ya, Kalau yang sekarang mungkin agak beda sedikit, lebih ke trend following sebetulnya. Tapi kalau kita mau pakai one day trade pun sebenarnya juga masih bisa karena ada beberapa range yang bisa dimanfaatkan gitu. Kenapa saya ke trend following dan nanti ada sedikit kita bahas terkait Excel money management yang pernah saya share karena market kita tahulah saat ini sedang volatile ya. betul. Jadi sebisa mungkin kita ketat di money management. Kalau memang kita tidak bisa masuk untuk jangka panjang atau jangka pendek sekalipun, lebih baik kita lihat trennya dulu seperti apa. Gitu Pak Chandra. Siap, Nah, siap. yang saya bahas kali ini bagaimana cara membuat GUPI MA. Mungkin sudah ada yang pernah dengar GUPI MA ya Mas Chandra. Jadi multiple moving average sebetulnya. Gitu. Mungkin bisa di-share Mas Chandra untuk Oh, oke. sistem HOTS-nya. Berarti kita masuk ke aplikasi HOTS dulu ya. Iya, betul. Nah, oke. Oke. Ini yang di bawah bisa di zoom sedikit ya Mas, yang kanan. Wih, segini Pak. Oke, ya betul. Oke, Mas. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini Sobat Mirai Aset semua. Kalau kita setting GUPI MA di apa namanya di multi chart, ini dulu sebetulnya saya di challenge sama nasabah sebetulnya di Mirai Aset bisa nggak sih bikin GUPI MA karena dulu GUPI itu kan booming banget kalau nggak salah itu 2 atau 3 tahun yang lalu. Ya saya jawab bisa. Nah, nanti kalau sobat-sobat Mirai Aset ingin buat seperti ini, nanti bisa klik di kiri atas yang ada, ini ada apa namanya, Adaro. Kalau standarnya Adaro angka 5 biasanya untuk MA-nya. Itu nanti di double klik aja. Oke, kita double klik Pak Chandra. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini Sobat Mirai Aset. Nah, ini nanti tinggal dirubah angka-angkanya. Ini angka-angka yang saya pakai, angka standar dari GUPI MA-nya. Standar-standarnya seperti ini. Jadi dia ada 6 moving average untuk kategori pendek dan 6 moving average untuk kategori panjang. Di sini saya bedakan 2 warna. Yang warna abu-abu itu untuk kelompok yang MA pendek tadi. Yang warna orange itu untuk kelompok MA yang jangka panjang. Nah, kenapa ini banyak banget? Kadang kan ada yang nanya seperti itu, Pak Chandra, kok banyak banget sih? Iya. Nggak bikin ribet kan gitu. Sebetulnya kalau untuk saya pribadi ini pernah saya pakai juga untuk trading sama untuk trend following masih bisa kita gunakan sebetulnya. Justru dengan banyak seperti ini kita justru enak Pak Chandra kalau menurut saya karena dengan banyaknya level-level harga yang ditampilkan itu bisa kita jadikan barometer atau parameter untuk support atau resisten kita tanpa perlu kita tarik-tarik garis lagi. Kemudian kelebihan yang kedua, karena ini moving average kan dia memang untuk tren ya. Dengan banyaknya seperti ini yang saya dibagi 2 kelompok, jangka pendek dan jangka panjang tadi, ini kita bisa lebih tahu trennya kira-kira masih kuat atau enggak tren naiknya. Nah, ini cara bacanya seperti ini kira-kira teman-teman Mira Aset semua. Jika kelompok MA jangka pendek, yang dalam hal ini saya kasih warna abu-abu, berada di atas kelompok MA jangka panjang, yang di sini saya kasih warna orange, itu cenderung trennya naik. Selama garis MA yang pendek selalu ada di garis apa namanya kelompok yang panjang, trennya masih cenderung kuat. Tinggal kita lihat jaraknya, jarak dari MA kelompok MA pendek dan jarak kelompok MA panjang. Kalau jaraknya semakin lebar, semakin kuat trennya. Seperti itu. Nah, kelebihan yang berikutnya adalah bisa diperkecil sedikit Pak Chandra, karena di tren sebelumnya ada sideways sedikit ini. Nah, oke. Nah, ini ada sideways sedikit kan ya, pada saat dia turun, dia mengerucut kemudian antara MA pendek dan MA jangka panjang tadi, kelompoknya bergabung jadi satu. Nah, ini
sobat-sobat Mirai Aset sudah harus aware di sini. Harus diperhatikan. Kelompoknya nanti yang panjang atau yang pendek, breakout-nya kemana? Kalau kelompok yang pendek breakout-nya ke atas, itu cenderung trennya masih lanjut akan naik. Tapi begitu kelompok MA pendeknya breakout ke bawah, kelompok MA yang panjang, tren akan berbalik menjadi turun. Itu peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan dari multiple GUPI MA. Nah, kalau kita arahkan kursornya ke candle-candle yang ada, di situ nanti akan ada informasi di level itu kira-kira berapa sih harga-harga yang bisa jadi acuan kita. Mungkin bisa dilihat di candle terakhir aja Pak Chandra, kita arahkan kursornya. Oke. Atau pakai kaca pembesar yang kanan juga bisa Pak Chandra. Kaca pembesar. Ya, di tools yang sebelah kanan. Nah, oke, itu arahkan ke candle yang terakhir aja Pak Chandra. Nah ini di sini nanti sudah ada detailnya, mulai dari kelompok MA yang kecil. Kelompok MA yang kecil itu dari 3 sampai 15, itu masuk kelompok MA yang kecil yang warnanya abu-abu. Kemudian kelompok MA jangka panjang itu di 30 sampai 60. Jadi dari level-level ini sobat-sobat Mirai Aset sudah bisa punya acuan sebetulnya. Nah, di sini kita lihat dari candle terakhir, kelompok MA yang pendek, yang abu-abu ini sudah mulai mencoba bergerak di bawah kelompok MA yang orange atau yang jangka panjang. Artinya ada potensi di sini pembalikan arah dari uptrend menjadi downtrend. Nah, kita udah harus aware juga di sini teman-teman. Jadi kita bisa compare juga nanti dengan volumenya juga ya, pergerakan hariannya. Seperti itu kira-kira Pak Chandra untuk GUPI MA-nya. Oke. Oke, ini kita lanjut ke yang apa namanya? Materi Excel-nya boleh. Oke, siap. Yang ini berarti ya? Kita yang money management dulu ya Pak Chandra ya. Siap. Ini benar kan? Ya, betul. Oke. Oke, ini yang untuk money manajemennya sobat-sobat Mirai Aset semua. Ini sudah saya pernah share di awal terkait dengan money management. Cuma waktu di awal kemarin harga jualnya di sini saya masukkan hanya satu aja dan itu sudah otomatis berdasarkan resiko yang kita masukkan. Di sini saya tambahkan apa namanya proyeksi atau estimasi kalau kita mau take profit kedua, take profit ketiga, seandainya di harga jual ini kita nggak jual. Nah, di sini sudah ada acuannya di TP2, TP3, TP4 berdasarkan persentase profit yang kita harapkan. Karena nanti kaitannya dengan resiko yang kita alokasikan di risk ini, Pak Chandra. Ini kan ada wealth-nya modal 10 juta ya. Berarti dari 10 juta resikonya kan 2%, kalau nggak salah ini 200.000. Nah, artinya kan kalau untuk profit, kalau bisa kita 2 kalinya dari yang kita resikokan. Jadi kalau dalam 1 kali trade kita rugi sekian, ya kita harus profitnya 2 kalinya. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini yang perlu sobat-sobat Mirai Aset nanti entry adalah wealth-nya berapa modalnya, kemudian resiko yang diresikokan maunya berapa, minimal 2%. Ini nanti ada rumusnya di atas, tinggal dirubah aja 2%, 3%, 5%. Semakin tinggi nanti akan berpengaruh ke jumlah lembar yang bisa dibeli. Saran saya jangan lebih dari 2% dari modal, kecuali untuk 1 kali trade. 200.000 ini itu dari total modal, bukan dari 1 kali trade. Kalau dari 1 kali trade, misalkan kita dapatnya untuk saham A misalkan ya, entry-nya di 1695, ini kita input manual, stop loss-nya juga kita tentukan manual, 1640-an sekian, maka yang bisa kita buy sebanyak 3.900 lembar. Nah, dari 3.900 lembar ini, kalau nanti kita sudah loss 200% itu sudah harus cut loss, kalau berdasarkan money management. Seperti itu kira-kira Pak Chandra untuk penggunaannya. Gitu. Kemudian di sebelahnya juga sudah ada untuk yang trading plan-nya Pak Chandra. Di sheet berikutnya. Oke, ini di sheet berikutnya,
ini dulu sebetulnya saya buat hanya untuk simulasi sebetulnya. Tapi lama-kelamaan ini saya pakai untuk catatan. Ini bagi sobat-sobat Mirai Aset yang saya baru pertama nih terjun, nggak berani untuk entry, misalkan takutnya nyangkut atau apapun. Sebetulnya Excel seperti ini bisa kita manfaatkan untuk kita simulasi berdasarkan style kita analisa. Kita tulis aja, misalkan setelah kita analisa kita dapat harga sekian, kita entry, nanti patokan cut loss-nya di mana, kemudian exit take profit-nya di mana, lot-nya di input aja, entah itu 1 lot, entah itu 10 lot, resikonya jangan lupa. Gitu Pak Chandra. Nanti kalau sudah, tinggal ditulis di sini, paling belakang net, dan atau tidak. Kalau dan artinya kita udah dapat sesuai dengan yang kita input. Kalau tidak, ya tulis saja open. Gitu. Ini sebagai simulasi kita belajar untuk memperdalam satu style atau analisa yang kita gunakan. Kalau kita nggak berani dengan modal yang real, seperti itu Pak Chandra. Oke. Itu salah satu manfaat yang bisa kita gunakan. Yang kedua, manfaatnya adalah begitu kita dapat harga salah satu saham, kita analisis taruhlah di siang hari atau di malam hari, setelah kita punya waktu luang atau di hari libur, kita coba proyeksikan kalau saya nggak masuk di saham A, kira-kira potensi loss saya berapa, potensi profit saya berapa. Kalau potensi loss saya kalau jual di harga sekian terlalu tinggi, saya nggak bisa nanggung loss sebesar itu. Ya tinggal diatur aja jumlah cut loss-nya, level cut loss-nya di berapa. Begitu juga dengan take profit-nya. Jadi begitu kita nanti di hari H, kita sudah punya gambaran, oh kira-kira di harga sekian kita harus jual. Kalau saya jual di harga sekian, saya sudah profit sekian, kalau saya cut loss di harga sekian, saya sudah loss sekian. Jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi pada saat kita trading. Itu salah satu manfaat yang bisa kita gunakan Pak Chandra terkait tadi dengan Excel yang kita bahas ini. Oke. Kita lanjut ke yang satu lagi atau gimana Pak Chandra? Oh, mungkin aku mau share filenya ke kolom chat dulu kali Oh, ya. Ini boleh. ada Boleh. perintah sih, Pak. Boleh, siap Pak Chandra. Sabar ya, guys. Bentar. Ini harus dikeluarin dulu ternyata. Nggak bisa Ya, dikirimin. dia harus di-close dulu Pak Chandra. Iya, tadi nggak bisa. Sabar ya, guys. Ya, sudah ya di kolom chat ya. Oh, yang mau lihat filenya. Sudah terkirim di kolom chat. Tinggal dibuka. Kita biar belajar bareng-bareng. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau mau dimodifikasi, silakan dimodifikasi. Sobat-sobat Mirai Aset sesuai dengan style masing-masing nanti. Betul. Sebentar ya, Pak. Oke, silakan boleh dilanjut, Pak. Oke. Kalau Excel yang satunya tadi, yang terkait dengan Fibo tadi ya, ini sebetulnya saya pakai karena mungkin kadang malas untuk tarik-tarik garis. Yang penting di sini konsepnya saya pakainya support resisten untuk input kolom downtrend, start, dan uptrend. Nah, di sini saya coba modifikasi untuk kolom downtrend, saya masukkan level support, kemudian kolom start, ini saya masukkan level resist 1, kemudian kolom uptrend, ini saya masukkan level resist 2-nya Pak Chandra. Oke. Oke, mungkin kita bisa coba masuk ke multi chart ya. Kita coba cari support 1, resist 1 sama resist 2-nya gimana. Oke. Kita kemana nih, Pak? Kita ke multi chart coba Pak Chandra. Multi chart. Oke. Iya, nanti kita masukkan ke Excel-nya itu. Siap. Ini kita klik yang angka 3 aja dulu Pak Chandra, kita pakai Ini? yang di atas screen yang kolom ada angka 3. Bentar, Ini kan screen 2 ya? agak ngalangin. Oh gitu.
Oke, oh ganti ini ya. Oke. Ya, ini kita buka multi-chart, coba bisa nggak, Pak? Oh, mungkin kita sekalian ngajarin gimana setting si Duvi tadi kali, Pak. Gimana, Pak? Oh, boleh, boleh, Boleh. boleh. Multi chart ya. Multi-chart. Multi chart. Oh, dia sudah ada yang sebelumnya ya. Oh, oh, berarti kita close dulu aja kali ya. Ini kita close aja, atau ini di initiate aja nggak apa-apa, Pak. Kita setting dari ulang aja. Betul. Oke, kita close lagi aja biar semuanya bisa langsung lihat dari awal prosesnya. Pertama kita ke multi chart, lalu di zoom. Ini klik initiate aja, Pak Chandra, biar nanti dia kembali ke settingan default-nya. Di mana tuh, Pak? Initiate ini dia ada di bawah kode Adaro, kanan Oh, sedikit. Kanan, ini. sebelahnya function, Oh, ada ini. initiate. Nah, oke, initiate all aja. Oke. Oke, nah ini tampilan standarnya ya untuk apa namanya? Untuk tampilan multi chart. Nah, kalau saya biasanya garis-garis grid yang ada di candle ini saya hilangkan, Pak Chandra. Nah, cara hilangkan grid-gridnya itu saya klik gambar kunci yang ada di multi chart ini. Gambar kunci, nanti saya masuk ke style. Nah, ini grid yang di kiri bawah saya hilangkan semua. Kemudian saya klik OK. Oke, nah jadi tampilannya kosong gini. Ya, kalau buat saya sih lebih nyaman aja sih ngelihatnya. Nanti kan ya tergantung apa namanya kenyamanan masing-masing ya. Kalau masih butuh gridnya silakan dipakai. Nah, kemudian untuk setting tadi GUPMA-nya, kita klik yang di kiri atas, ada row angka 5 itu untuk masuk ke menu moving average-nya. Oke. Nah, di sini sudah akan muncul nih settingan-settingan angkanya Pak Chandra. Kita tinggal rubah aja. Tadi yang di awal kita pakainya 3 ya. Ya. 3, 5, 8. Jangan lupa warnanya dirubah Pak Chandra supaya nanti bisa mengelompokkan. Oke, berarti kita pakai yang warna apa nih, Pak? Abu-abu aja nggak apa-apa. Abu-abu. Berarti warna ini yang kita khusus pakai untuk yang periode jangka pendek kali ya, Pak ya, Ya, untuk kelompok. kalau bisa sih antara yang pendek dan panjang warnanya berbeda supaya nanti Oke. nggak bingung. Berarti dengan kombinasi dua warna aja Dua berarti warna ya. aja udah cukup. Oke. Udah Pak, 358. Oke, Apakah ini perlu dirubah? yang poinnya ketebalannya aja yang di 3 diganti ke 2, Pak. Yang mana tuh? Nomor 3 ini ya. Yang apa namanya MA pertama, Hmm. MA3 ketebalannya diganti 2 aja. Ini 2. Ya, 2. Ini. Kemudian itu cukup satu aja. Oke, ini. Kemudian yang MA60-nya kita rubah jadi 10. Oke. Warnanya sama masih abu-abu. Oke, MA120 juga kita rubah jadi 12. Warnanya juga kita rubah jadi abu-abu. Oke, di MA pendek terakhir di angka 240 kita rubah jadi 15. Jangan lupa diklik kotaknya Pak Chandra. Oke. Ketebalannya kita ganti jadi 3. Siap. Oke, berikutnya untuk MA yang panjang ya. Ya. MA yang panjang yang pertama kita pakai di 30. Warnanya kita pakai orange atau hitam atau apapun nggak masalah. Orange ya. Orange boleh. Oke. Kita kasih ketebalan 2. Kemudian 260 kita ganti jadi 35. Oke, kemudian 270 kita ganti jadi 40. Kemudian 280 kita rubah jadi 45. Kemudian 290 kita ganti jadi 50. Oke, yang terakhir satu lagi 60. Berarti total ada berapa MA tuh, Pak? Total ada 12 yang 6 pendek, 6 panjang. Oke. Oke, yang 60 kita ganti jadi 3 poin. Oke ya. Oke, kalau sudah klik oke, Pak. Nah, oke, ini sudah.
Nah, kalau cara yang tadi untuk saya input di Excel itu saya pakai garis manual. Tapi kita coba cek dulu tadi dari Gup PMA ada nggak support yang kira-kira sama dengan yang manual ya Pak. Oke. Kita candle-nya aja yang ditampilkan Pak Chandra yang diperbesar. Oh, bentar. Berarti ini ditutup dulu ya. Ininya aja yang nah itu di klik OK. Saya zoom in dulu dikit. Ya, sip, udah cukup Pak. Oke, nah untuk supportnya kita ambil di candle yang biru aja ini Pak Chandra yang Ini berarti. seperti doji, tapi tariknya di shadow-nya ya, detailnya ya Pak Chandra, pucuknya. Di sini berarti. Bawah lagi Pak, bawah lagi, nah itu candle biru itu. Yang ada tunjuk kayak gini. Ya, berarti dia di 2860 ya. Ya. Oke, itu kita masukkan nanti di downtrend. Kemudian untuk resist satunya kita ambil di biru yang sebelah candle merah Pak. Bukan yang atas ini, Pak. Udah ditunjukin nih. Oh ya, itu kejauhan. Kalau dari Oke. sekarang kejauhan lah. Berarti di sekitar sini? Di situ boleh. Berarti 3270 ya kira-kira Iya, ya. 3270. Ah. Kemudian baru nanti yang resist terakhirnya di atasnya aja nggak apa-apa. Di sini gap-nya atau di paling atas? Di atasnya aja Pak Chandra. Yang ini shadow terakhir ini ya. Iya, boleh di situ. Oke, siap. Berarti kita patokannya tadi dapat ya, support 2860, resisten pertama 3270, resisten terakhir 3710. Iya. Oke. Lalu gimana, Pak? Kita input di Excel, Pak. Kita berarti ke Excel di range homework ya. Iya. Berarti kita ngisi dari apa dulu? Downtrend dulu aja. Downtrendnya tadi di 2860 ya. Downtrend. Yang biru ini atau gimana? Betul. Yang di kolom biru itu aja. Berarti downtrend kita isi dengan support. Support, betul. Yang di 2860. Berarti Oke. mungkin kalau teman-teman biar nggak bingung bisa diganti sendiri. Ini support, ini resisten. Gimana Pak kalau Resist gitu Pak? bisa, nggak masalah bisa. Sesuai dengan apa namanya persepsi atau interpretasinya aja, biar bisa apa namanya bisa ingat masing-masing. Kemudian yang start ini tadi di berapa tadi Pak Chandra? Berarti start itu adalah titik area kita mau beli atau ya gimana? resist yang pertama tadi. Oke, berarti di kisaran 3270 ya? 3270 betul. Di sini ya? Oke. 3270. Oke. Oke, yang tadi yang terakhir untuk di uptrend. Artinya kalau dia di atas itu kan cenderungnya kan uptrend nanti. Berarti yang paling puncak 3710 ya? Iya. Oke. Sudah, Pak. Oke, nah ini level-levelnya udah dapat Pak Chandra. Ya. Sebelum-sebelumnya saya pakai cara kayak gini di 2 saham, saya masih bisa dapat profit dari 2 saham yang udah saya pakai dengan cara ini. Nah, saya belinya waktu itu di sebelum area start, sebelum resist. Jadi 1 fraksi sebelum resist, jadi sebelum breakout saya masuk. Artinya di 23 ini, 2360 yang kemarin saya beli. 2 saham itu, gimana Pak Chandra? Di mana tuh Pak? Di Adaro ini atau di mana Pak? Itu di Teens Pak Chandra. Tanggal 19 Mei kalau nggak salah. Jadi kita coba mungkin simulasikan yang pernah terjadi gitu. Boleh, silakan boleh. Di Teens tanggal 19 Mei ya. Berarti 19 Mei itu kisarannya di sini ya Pak? Udah ada ya Pak Chandra. 1695. Kita entry-nya di 1695, resistnya pada saat itu yang saya dapat di 17 sampai 1710. Berarti kita masuk 1695 di sini ya, start ini? Itu yang saya input adalah resist Pak. 17 dan 1710. 1700 di sini? 1700 saja. Oke. Support pada saat itu yang saya dapat di 1600. Gini. Resist kedua yang saya dapat di 1750. Oke, pada saat itu harga 1695 ada di area 1676 sampai 17 ini kan. Ya. Nah, itu saya entry, asumsi saya breakout. Memang pada hari tersebut nggak breakout, tapi hari berikut dan hari berikutnya dia sudah ada di atas 1710.
bahkan sampai di atas 1750. Begitu dia di atas 1750, level 1750 saya jadikan startnya lagi. Itu saya jadikan dia support lagi. Karena saya akan cari terus tuh range-range di atasnya kira-kira sampai angka berapa. Oke. Gitu Pak Chandra. Siap. Meskipun saya masih agak pusing sih Pak, masih Iya. baru soalnya. Karena belum biasa Pak Chandra. Nanti kalau udah sering di Digunakan. di input digunakan nanti bisa kok. Siap. Oke. Oke, sebentar. Oke, mungkin kira-kira itu aja sih Pak Chandra yang saya sampaikan hari ini terkait dengan style yang pernah saya pakai tentang Guppy MA dan cara yang masih saya pakai juga terkait dengan Excel-nya tadi. Siap. Gitu. Menambah pengetahuan baru nih ya. Jadi kita cuman input beberapa angka, udah tahu support sama resistennya nih. Dan berarti itu support sama resistennya itu secara tidak langsung mengikuti garis Goofy yang kita buat ini ya Pak? Betul. Oke. Betul. Kalau kita pakai Guppy MA ya kita acuannya support resistennya di garis-garis itu aja Pak Chandra, kecuali si candle-nya atau trennya bullish ya. Kalau trennya bullish biasanya candle selalu ada di atas garis MA kan. Nah itu kita butuh acuan resist lagi secara manual atau tadi pakai Excel yang tadi bisa. Oke. Oke. Siap. Berarti mungkin kita langsung lanjut ke sesi Q&A berarti ya Pak ya? Boleh Pak Chandra.